Saya orang Surabaya, ya. Saya asal gerejanya dari GKA Trinitas. Jadi masih ada hubungan, ya, walaupun tidak pernah ke sini saya. Ini pertama kalinya, ya. Saya kemari, saya menempuh studi MDiv di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kemudian saya menikah, menyelesaikan studi. Kemudian tahun 2013 kami ke Manado. Jadi saya pelayanan 10 tahun terakhir ada di Gemim Kristus Manado. Ya, itu yang tadi disambut oleh Pak Gerson, ada Bapak Alan, itu di mana kami melayani di sana. Ya, saya datang bersama dengan istri saya, Clarissa, dia juga seorang hamba Tuhan. Mungkin saya senang juga ketika datang ke sini bisa bertemu dengan pelatih paduan suara waktu saya sekolah minggu, Lause Rubin. Nah ini waktu saya di Trinitas, saya masih sekia itu beliau yang memandu juga. Saya juga bisa terlibat dalam paduan suara. Ya senang sekali bertemu juga beberapa wajah yang saya kenal. Kalau nggak salah Lause Okta, itu dulu juga guru sekolah minggu saya waktu di Trinitas gitu ya. Jadi senang ada beberapa orang yang lama yang berjumpa setelah sekian tahun lamanya nggak bertemu ya. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kami atas keselamatan, pengampunan dosa, dan kami bersyukur satu wadah tubuh Kristus yaitu Gereja Tuhan GKA Elion Satelit yang boleh menginjak usia yang ke-26 tahun. Terima kasih di hari yang penuh ucapan syukur ini kami kembali mengingat tahun demi tahun penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu ada menuntun langkah kami. Dan hari ini kembali kami memohon daripada tuntunan tangan Allah Roh Kudus yang senantiasa bekerja dan memandu kami. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus turut bekerja di dalam jam pemberitaan firman-Mu. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan itu sungguh tidak akan ada manfaat faedah apapun tanpa campur tangan Allah Roh Kudus. Berkarya, bekerja, berbicara, menegur, dan menuntun setiap hati pikiran daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Kami sambut firman Tuhan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya bawakan hari ini adalah Divine Compass, peka dan taat terhadap pimpinan Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan perjalanan Gereja Elion Satelit ke-26 tahun. Ini adalah sekali lagi momen penuh ucapan syukur, kegembiraan mengingat kebaikan Tuhan. Ya, tadi saya masuk melihat foto-foto ya perjalanan pasti tuntunan tangan Tuhan begitu luar biasa. Satu demi satu pelayanan dibuka, satu demi satu orang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun di tengah kegembiraan ini saudara, saya ingin mengajak kita kembali merenungkan sebuah pertanyaan yang penting. Apakah kita sebagai komunitas tubuh Kristus ini masih berjalan sesuai dengan arahan kompas ilahi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja? Di dunia yang terus berubah dengan cepat, ada begitu banyak kompas yang ditawarkan kepada kita, entah itu dalam bentuk filosofi dunia, entah itu dalam bentuk tren budaya, atau nilai-nilai masyarakat yang bermunculan yang kita tidak pernah duga hari ini kok bisa ada nilai-nilai itu bermunculan di sekitar kita. Kita sering kali dihadapkan pada berbagai arahan, tuntunan yang tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, jika kita sebagai gereja Tuhan tidak berhati-hati, tanpa kita sadari kita bisa terseret, kita bisa tersesat. Nah, bahkan gereja bisa terjebak dalam rutinitas tanpa arah yang jelas. Kehilangan tujuan keberadaannya, tidak lagi berdampak, tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Inilah kebutuhan yang mendesak yang harus kita pikirkan bersama, kita harus sadari Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan kompas yang benar untuk menuntun terus langkah demi langkah kita sebagai tubuh Kristus. Kita tidak bisa berjalan dengan hikmat kita sendiri, dengan mengandalkan pengalaman masa lalu, dengan prestasi-prestasi atau bahkan hanya mengikuti tren-tren yang ada, kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin kita anggap nyaman sekarang. Kita harus peka apa yang ingin Tuhan ubah, apa yang ingin Tuhan hilangkan, apa yang ingin Tuhan tambahkan, apa yang ingin Tuhan gerakkan atau mengangkat kita bahkan dari zona nyaman kita. Maka hari ini saudara, saya ingin membawa kita pada sebuah amanat yang penting. Tuhan itu sendiri adalah kompas ilahi kita, dan panggilan kita sebagai gereja adalah tetap peka terhadap pimpinan Tuhan. Kita perlu bersatu dalam derap langkah yang sama, hati yang sama, punya visi yang sama, mengikuti panggilan yang Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan. Dalam perjalanan gereja 26 tahun ini, mari kita tidak hanya merayakan akan kebaikan Tuhan, tapi mari kita membuka hati kita untuk melihat Bapak Ibu Saudara, kemana ini Tuhan mau mengarahkan jalan ke depan daripada gereja kita. Kita akan melihat 3 hal utama dalam pembahasan hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bersatu dalam hati dan langkah kita sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana kita dipanggil mengikuti panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Mari kita mulai dengan yang pertama, kita perlu peka terhadap pimpinan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tadi ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara adalah sebuah pengikat yang sangat kuat bahwa hidup kita secara pribadi maupun secara komunal sebagai gereja tidak bisa bergantung pada kebijaksanaan manusia. Tuhan memanggil kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada dirinya. Hanya kepada Dia yang mengetahui jalan yang terbaik, jalan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Tapi seringkali kita menghadapi tantangan besar dalam hal ini, kan? Kita tidak selalu bisa dan dengan gampangnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak jarang sulit sekali untuk mempercayai rancangan Tuhan, bukan? Untuk bersandar sepenuhnya itu perlu iman yang luar biasa. Apalagi kita perlu mengakui Dia di dalam segala tindakan kita. Seringkali saya dapati ya Bapak Ibu Saudara, kesulitan kita adalah untuk taat, ya, untuk peka terhadap tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita menilai kok tuntunan Tuhan sepertinya membawa kemunduran bagi saya. Kenapa kok tuntunan Tuhan sepertinya menyengsarakan saya? Sehingga ini yang kita lihat ya, dari perspektif manusia, ada satu ilustrasi yang baik ya, seperti seorang anak kecil yang melihat dari bawah bahwa neneknya sedang menganyam begitu ya, atau membuat satu rajutan. Dia dari bawah dia bilang, nenek bikin apa sih kok gambarnya jelek sekali? Karena dia lihat dari bawah. Tapi ketika sang nenek menunjukkan dari atas, ini loh yang nenek lihat. Wah, gambar air terjun luar biasa. Nah, seringkali kita seperti itu. Kita nggak tahu gambar besarnya. Kita tidak tahu apa yang sedang dirancang oleh Allah dari atas itu. Kita lihat dari bawah dan kita rasa, Tuhan kenapa ini kemunduran? Tuhan kenapa ini tidak mengenakan? Tuhan kenapa Engkau merancangkan rancangan yang sepertinya celaka sekali buat hidup saya? Itu yang kita lihat. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini kita harus percaya, kita harus peka. Arahan dan pimpinan Tuhan itu pasti yang terbaik walaupun kelihatannya sebuah kemunduran. Ya, sehingga ada satu pepatah mengatakan, walaupun kelihatannya seperti putar balik atau sebuah kemunduran, kita disuruh atret. Tapi kalau yang menyuruh itu Tuhan, berarti itu yang terbaik. Ada maksud di sana. Apakah mudah? Tidak. Tapi kita mau belajar peka akan hal-hal seperti ini. John Calvin, Bapak Ibu Saudara, mengungkapkan kalimat ini. There is no worse screen to block out the spirit than confidence in our own intelligence. Tidak ada penghalang yang lebih buruk bagi Roh Kudus itu selain kepercayaan pada kecerdasan kita sendiri. Kita tidak terlalu percaya pada kebijaksanaan. Ketika kita terlalu percaya kebijaksanaan manusia, kita tidak dapat mendengar pimpinan Tuhan, saudara.
Gereja harus secara rendah hati mengakui keterbatasan dan hikmat kita. Saudara ingat kisah tentang Samuel yang masih kecil, ya. Dia ketika kecil karena dia adalah jawaban doa daripada ibunya ketika meminta seorang anak, Samuel diserahkan kepada Imam Eli di bait Allah untuk dibesarkan karena itu nazar dari seorang ibu. Samuel yang masih kecil dibesarkan oleh Eli di bait Allah, belum pernah tahu tentang keberadaan Allah. Dia tahu mungkin bahwa di bait Allah itu menyembah Allah, tapi dia tidak pernah mengalami interaksi dengan Allah. Hanya melakukan rutinitas apa yang disuruh dia lakukan. Tidak satu kali ya ketika dia tertidur, dia mendengar suara Samuel, Samuel. Ya, kita tahu ceritanya, beberapa kali dia terbangun dengan suara itu, dia tanya, Imam Eli panggil saya? Enggak, saya enggak panggil, kata Imam Eli. Dia kembali lagi, Imam Eli panggil saya? Tidak. Sampai yang ketiga kali Imam Eli baru sadar, wah ini Tuhan yang sedang memanggil Samuel. Tuhan yang mungkin enggak manggil saya lagi. Ya, kalau kita lihat keteladanan Eli juga ada kurang baik di sisi yang lain. Ya. Tapi karena Eli tahu ini Tuhan panggil Samuel. Samuel kembali lagi ketiga kali, Pak Eli panggil saya? Enggak. Tapi saya tahu ini Tuhan yang panggil. Nanti kalau dengar panggilan lagi, bilang, ini saya Tuhan, saya mendengar. Saudara, seringkali kita seperti Samuel yang belum pernah punya pengalaman disapa, diarahkan oleh Tuhan. Bisa jadi? Iya. Walaupun saudara telah lama di dalam gereja, saudara belum pernah satu kali pun punya pengalaman, oh ini toh yang namanya dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara pertemuan live group ya, boleh dibahas. Pernah nggak kamu merasa dipimpin Tuhan dalam hidupmu? Ya ini pertanyaan penting. Kalau kita kesulitan mencari, ada nggak pengalaman itu ya? Mungkin kita belum pernah benar-benar sungguh peka terhadap pimpinan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan kepandaian kita, dengan prestasi kita, mendengar masukan-masukan dari dunia, tanpa sekalipun mungkin kita pernah menanyakan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya, tapi tidak sungguh-sungguh mencari. Hanya sekedar saja, hanya titip doa, tolong doakan anak saya, tolong doakan orang tua saya. Tapi diri sendiri tidak pernah benar-benar, ini saya Tuhan. Apa pimpinan Tuhan untuk saya? Saudara, sekarang bagaimana kita bisa menerapkan kepekaan ini dalam kehidupan kita sebagai gereja? Tantangan terbesar yang kita hadapi bukanlah dari luar, tetapi dari dalam. Gereja ketika ditekan, dianiaya, ya dia semakin berakar kuat. Tapi persoalannya adalah ketika gereja tidak ada aniaya, bebas. Persoalan terjadi yang lebih berbahaya adalah persoalan yang dari dalam, dari internal. Gereja bisa saja tergoda untuk mengandalkan program, mengandalkan strategi, rencana-rencana manusiawi semata dalam pelayanannya. Kita bisa begitu fokus pada hasil cepat dan keberhasilan yang terlihat, sehingga melupakan pentingnya mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Gereja yang tidak peka terhadap pimpinan Tuhan bisa kehilangan arah spiritualnya. Pelayanan hanya menjadi rutinitas tanpa tujuan ilahi, sekedar ada. Sekedar copy paste dari program sebelumnya atau tahun sebelumnya. Tidak ada tujuan jelas yang ingin dicapai. Hanya berkumpul dan berkumpul mengumpulkan orang-orang percaya. Inilah saatnya kita bertanya, apakah kita telah menyediakan waktu untuk benar-benar berdiam, mencari kehendak Tuhan, berdoa, memohon hikmat Tuhan sebelum mengambil keputusan-keputusan. Apakah kita benar-benar bergantung pada firman Tuhan yang harus menjadi fondasi dari apa saja yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Saudara, Tuhan menyediakan alatnya untuk kita bisa peka. Apa? Doa dan firman. Ini klise, ya. Ini sudah biasa, tapi ini memang alat yang paling mutakhir, bukan mutakhir. Alat yang sederhana, kita tahu sejak lama, tapi inilah yang ingin Tuhan berikan kepada setiap orang yang benar-benar mencari pimpinan Dia. Saudara, bayangkan seorang kapten kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Dia punya kapal yang canggih, dia punya peta digital, dia punya alat navigasi yang canggih. Namun tiba-tiba, entah dari mana, karena badai teknologi itu semua gagal. Mati semua total. Pertanyaannya, bagaimana kapten itu tidak kehilangan arah? Pakai
kompas manual. Dengan kompas itu dia tahu arah dia akan kemana di tengah badai lautan itu. Itulah firman Tuhan, itulah doa. Saudara boleh pakai atribut-atribut yang lain, buku-buku rohani, ya, buku-buku renungan. Itu baik, iya. Itu menuntun bisa jadi. Tapi ketika itu semua gagal, itu semua tidak ada. Saudara tetap punya firman dan doa. Di tengah segala tantangan dan pilihan yang membingungkan, hanya firman Tuhan, hanya doa kepada Tuhan yang mampu menuntun kita menuju jalan yang benar. Maka tidak heran Charles Spurgeon mengatakan, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Lebih baik saya mengajarkan seseorang berdoa untuk apa? Untuk peka terhadap pimpinan Tuhan. Ketimbang saya mengajarkan 10 orang pandai berkhotbah, tapi tidak tahu pimpinan Tuhan. Saudara lihat betapa pentingnya. Kepekaan terhadap pimpinan Tuhan itu harus dimulai dengan kehidupan doa, firman yang intim. Gereja tidak dapat peka terhadap kehendak Tuhan jika tidak diajarkan untuk berdoa dan belajar firman dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, sebagai gereja Tuhan, tingkatkan kehidupan doa secara komunal. Ya, mungkin sekarang pertemuan doa di tengah-tengah gereja mungkin sudah tidak terlalu ditekankan, tapi ada baiknya kalau saudara berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, dalam life group, pokok-pokok doa yang disebarkan, itu saudara gumulkan bersama-sama, saudara doakan dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan Tuhan dan mencari tuntunan tangan Tuhan dari setiap pergumulan-pergumulan yang saudara, komunitas saudara, gereja saudara gumulkan bersama. Tingkatkan kebergantungan kepada firman Tuhan dan terus evaluasi setiap keputusan, belajar peka dan harus merendahkan diri, ya. Jangan terus berambisi, ya, untuk memaksakan suatu program yang kita anggap lebih baik dan lebih baik, tapi kita kehilangan arah nantinya. Itu yang pertama saudara, kita perlu peka terhadap pimpinan Tuhan. Yang kedua, kita perlu taat dalam menyatukan hati dan langkah. Itulah panggilan bagi kita. Yang pertama tadi, kita perlu terus peka terhadap pimpinan Tuhan agar setiap langkah kita ambil sebagai gereja diarahkan oleh kehendak Tuhan, bukan hikmat kita manusia. Tapi kepekaan ini bukan usaha individu semata. Satu orang, one man show. Tidak, kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Inilah yang akan kita bahas bersama. Taat bukan ketaatan secara individu semata, tapi ketaatan secara komunal. Taat dalam menyatukan hati dan langkah sebagai gereja. Seringkali ketaatan individu saya dapati lebih mudah dilakukan ketimbang ketaatan secara komunal. Ya. Secara individu lebih mudah, kenapa? Ya karena yang mengoreksi saya, gitu ya. Kalau saya punya nasar atau ambil contoh komitmen saudara di awal tahun ini, gitu ya, sudah dilakukan belum? Paling ditunda-tunda sampai sekarang, sama seperti saya gitu ya. Komitmennya mau turunin berat badan sampai sekarang tertunda begitu ya, sulit sekali. Ya, itu komitmen pribadi, gitu ya. Sangat mudah kendor. Dan kita nggak masalah, nggak ada yang menghukum sepertinya begitu. Tapi kalau secara komunal, itu fungsi komunal itu sangat kuat, mengikat, saling memperhatikan, dikoreksi. Kamu sudah baca Alkitab belum? Kamu sudah doa belum? Kamu ikutan puasa enggak? Terus ada cross check, akuntabilitas terjadi di dalam komunitas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menyatukan hati dan langkah ini. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ya ayat 1-3, tapi saya bacakan 2 dan 3 di sini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, dalam ayat ini Paulus mengingatkan kita bahwa kesatuan dalam gereja adalah hal yang sangat penting. Dan ini bukan kesatuan yang terjadi secara otomatis, secara natural. Yang penting ngumpul, lakukan kegiatan sama-sama, nanti lama-lama jadi satu. Enggak, saudara. Kesatuan ini harus dipelihara dengan kerendahan hati. Ada lemah lembut, ada kesabaran, dan kasih yang perlu ditunjukkan. Kesatuan dalam gereja adalah cerminan dari hubungan kita dengan Kristus.
sang kepala gereja. Tidak mungkin ketika kita melekat dengan kepala gereja itu Kristus sendiri, lalu kita tidak menyatu di dalam tubuh Kristus. Tidak mungkin bisa. Namun di dunia yang individualistis ini ya, kesatuan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Kita harus akui itu. Budaya kita mengajarkan apa? Untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri. Permisi tanya, ketika saudara berdoa, Bapa kami yang di surga, mungkin saudara mengatakan Bapa kami, tapi mindset saudara, Bapakku yang di surga. Iya enggak sih? Pernahkah saudara membayangkan Bapa kami itu bukan sebenarnya untuk didoakan secara pribadi, tapi didoakan secara komunal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Tapi seringkali mindset kita apa? Berikanlah aku hari ini makananku yang secukupnya. Inilah tanpa sadar kita sangat individualistik sekali. Kita sering melihat persaingan di mana-mana, perpecahan dan ego yang menjadi penghalang untuk menyatukan langkah gereja. Maka pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membangun kesatuan yang sejati di dalam tubuh Kristus. Kebalikannya, ada kesatuan yang tidak benar. Saudara ingat cerita tentang Menara Babel. Ya, waktu itu bahasa manusia masih satu, dengan mudahnya orang bertukar pikiran karena satu bahasa gitu ya. Dan mereka punya komitmen sama-sama, mari kita membangun bangunan yang begitu tinggi yang mencapai langit. Bahasanya itu bisa dikatakan mencapai surga. Marilah kita cari nama. Padahal perintah Tuhan di awal itu adalah beranak cuculah, penuhilah bumi. Tersebarlah. Tapi mereka melawan Tuhan. Saudara, itulah gambaran yang jelas bahwa kesatuan yang tanpa pimpinan Tuhan. Kesatuan mereka dari apa? Kecerdasan manusia. Mereka mengandalkan pemikiran manusia. Mereka tidak peka pada apa yang menjadi kompas daripada Tuhan yang Tuhan berikan. Kesatuan tanpa pimpinan Tuhan akan membawa kehancuran. Sebaliknya saudara, kesatuan yang dipimpin oleh Tuhan, itu kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 2. Gereja mula-mula saudara. Mereka adalah jemaat yang bersatu di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam kasih, dalam pengajaran para rasul, ya, dalam menunjukkan saling berbagi apa yang mereka miliki. Mereka tidak membiarkan orang-orang yang mereka tahu kekurangan terus dalam kekurangan. Mereka berbagi sampai hal yang seperti itu. Dan dikatakan bahwa mereka disukai banyak orang. Saudara, mari kita lihat tantangan yang kita hadapi sebagai gereja sekarang apa. Perselisihan, perdebatan pendapat, perbedaan pendapat, dan bahkan ambisi pribadi seringkali menjadi penyebab perpecahan dalam tubuh Kristus. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi seringkali konflik yang sebenarnya kecil, itu ketika tidak diselesaikan dengan baik, itu dapat merusak kesatuan gereja. Inilah tantangan internal yang harus kita hadapi. Bagaimana kita sebagai gereja dapat menjaga kesatuan di tengah perbedaan dan potensi-potensi konflik. Konflik tidak selalu buruk, ya. Bukan kita mencari konflik, tapi dengan adanya konflik kita semakin mempertajam mana sih yang terbaik. Ambil contoh, ketika Bapak Ibu Saudara memulai rapat pengurus majelis, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berdoa meminta pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam rapat saling beradu argumen, tidak jarang, ya, ada yang gontok-gontokan, dalam arti sampai emosi begitu. Tapi setelah keluar dari ruang rapat sudah ditutup dalam doa, sudah diambil keputusan, tetap saja ada orang yang tidak setuju. Kenapa? Karena ambisi atau ego, pendapatku kok ditolak, gitu ya. Lupakah tadi bahwa kita berdoa memohon pimpinan Tuhan? Kepekaan itu mungkin mulai pudar dan hilang. Kita lupa bagaimana untuk tetap menyatu di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kesatuan bukanlah tentang semua orang setuju pada segala hal. Kesatuan adalah tentang berjalan bersama dengan satu hati, satu tujuan, bahkan ketika ada perbedaan. Paulus berkata di Efesus ini, Bapak Saudara, bahwa kunci untuk memelihara kesatuan adalah kerendahan hati, lemah lembut,
sabar, tunjukkanlah kasih dalam saling membantu. Ini hal-hal yang perlu terlihat, karakter yang harus ada di dalam jemaat-jemaat, ada di dalam murid-murid Kristus. Mari bayangkan seperti sebuah orkestra yang besar, Bapak Ibu Saudara. Di dalam orkestra itu ada biola, ada pemain trompet, ada pemain piano, ada yang violin, begitu ya, ada yang timpani. Mereka punya instrumen masing-masing. Mereka bisa memainkan secara bebas. Mereka bisa menonjolkan keahlian mereka. Tapi kalau sudah menyatu dalam orkestra, mereka semua harus tunduk, taat, bersatu dalam pimpinan siapa? Konduktor. Konduktor inilah Allah Roh Kudus kita. Dia yang mengizinkan satu bagian untuk suaranya lebih keras. Dia yang meminta bagian yang lain, kamu diem dulu, stop. Dia yang minta bagian yang lain adalah ayo dipercepat temponya. Dia juga yang meminta perlahan, tunggu. Apakah kita pemain orkestra yang taat kepada pimpinan konduktor kita? Demikian juga dalam hal bergereja, saudara. Kita masing-masing memiliki karunia. Kita memiliki panggilan, kita punya peran yang berbeda. Tapi kita harus berjalan bersama mengikuti pimpinan daripada Allah Roh Kudus sebagai konduktor kehidupan gereja kita. Jika kita masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kita mengutamakan ego kita, kita akan kehilangan kesatuan itu. Namun ketika kita bersatu dalam roh, dengan kerendahan hati, saling menghargai, tahu jaga mulut, tahu kapan berbicara, tahu kapan tidak berbicara. Tahu kapan memainkan instrumen kita dengan lantang, kapan kita harus berhenti, kapan kita memperlambat, kapan kita mempercepat. Gereja akan menghasilkan kesaksian yang luar biasa bagi dunia. Tapi saya tahu, sebagai seorang pemimpin jemaat juga, Bapak Saudara, sebagai pemimpin rohani di gereja asal, hal ini tidak selalu mudah. Ya. Makanya saya bergumul juga apa yang bisa saya sampaikan, apa pesan Tuhan bagi gereja Elion Satelit. Yang penting didengar oleh jemaat. Saya akan berikan 2 ayat ini yang saya tidak pernah sampaikan ke jemaat saya sendiri. Nanti konflik kepentingan. Tapi saya tidak pernah dititipin pesan oleh siapapun dari gereja ini. Ya, saya berkumpul dengan Tuhan dan saya merasa Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat perlu menyimak 2 ayat ini, Bapak Ibu Saudara. 2 ayat tentang pemimpin rohani dalam gereja. Yang pertama, Ibrani 13 ayat 17. Hai para jemaat, dengarkanlah ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, gereja itu adalah milik Tuhan. Kepala gereja itu adalah Kristus. Pemimpin gereja, kita percaya itu dipilih oleh Tuhan. Ya, melalui berbagai macam cara. Kalau dalam presbiterian, gereja presbiterian itu berarti dipilih melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memilih yang selanjutnya. Begitu kan? Termasuk hamba Tuhan, termasuk majelis, termasuk pengurus. Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Dan ajakan daripada surat Ibrani adalah tunduklah kepada mereka. Apakah mudah? Tidak. Ini yang juga saya hadapi. Ya, gereja kami dulu banyak sekali kegiatan. Lalu ada keputusan kami mau menjadi gereja yang memuridkan. Kami mau mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak mengarahkan orang-orang masuk kepada pemuridan. Kami memangkas kegiatan. Yang dulunya setiap minggu, sekarang 2 minggu sekali. Ya, yang dulunya selalu ada perayaan ini itu, sekarang tidak perlu lagi. Nggak mudah, banyak suara-suara yang menentang. Mohon maaf, saya belum pernah menyampaikan ini ke jemaat saya. Tapi dugaan saya mereka lupa atau belum pernah baca ayat ini. Kami ini bukan main-main dengan gereja sebagai pemimpin gereja. Kami ini bertelut, berdoa, memikirkan bagaimana Tuhan mau arahkan gereja ini. Maka dari itu jemaat sekalian GKA Elion Satelit, ya, hormatilah, tunduklah, taatlah kepada kepemimpinan rohani daripada gereja saudara. Mereka juga memikirkan pertumbuhan gereja ini.
Ayat yang kedua, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara, berbahagialah kalau engkau ditegur gembala sidang, engkau ditegur hamba Tuhan, engkau ditegur oleh pengurus. Berbahagialah karena mereka juga mengasihi engkau. Mereka mau memimpinmu supaya engkau juga peka terhadap apa yang kesalahan yang engkau lakukan. Mungkin itu adalah blind spot kita. Kita tidak melihat kelemahan kita, tapi orang lain atas pimpinan Tuhan menyampaikannya kepada kita melalui mereka. Jadi bagaimana sebagai gereja kita bisa menjaga, memelihara kesatuan ini selain belajar untuk menghormati otoritas yang Tuhan berikan? Yang berikut aja, kita menciptakan ruang diskusi yang terbuka dengan kasih, saudara. Gereja perlu menyediakan forum di mana jemaat bisa berbagi pemikiran, pendapat. Ya, tidak selalu bertemu itu harus cuma bertemu di rapat. Tapi di luar rapat tidak pernah bertemu. Ketemu ya cuma di gereja. Di luar gereja tidak pernah ketemu. Ya, saya tertempelak dengan satu pertanyaan disampaikan oleh seorang majelis di gereja kami. Dia bilang seperti ini, Musuh Hendra, saya itu kalau berinteraksi sama orang-orang gereja, selalu pertanyaannya itu tentang pelayanan. Hamba Tuhan kalau telepon saya tanya, gitu ya, agenda rapat apa gitu ya. Kalau telepon saya tanya, sudah dipersiapkan belum ini itu. Nggak pernah satu kali pun orang gereja telepon saya tanya keadaan keluarga saya. Saya kaget. Karena saya pun demikian, saudara. Saya kalau telepon majelis, itu kalau perlu apa? Soal pelayanan pasti. Telepon sesama hamba Tuhan, perlunya apa? Ya soal pelayanan. Kita miss dalam hal relasional yang lebih penting ketimbang pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu. Itu sisi buta yang seringkali kita tidak perhatikan. Makanya tidak heran ketika bertemu langsung beradu argumen, beradu pendapat, tidak ada relasi, sakit hati. Tapi kalau kita punya relasi di luar ruang rapat, di luar pelayanan, kita punya relasi dengan baik. Perbedaan pendapat bisa terjadi, tapi tidak sampai terjadi sakit hati. Mari sediakan ruang yang seperti itu, saudara. Saya lihat di bawah ada kantin, ada kafe, tempat saudara bisa ngobrol, menyapa. Nanti kalau turun pengurus sama pengurus jangan tanya, pengeluaran hari ini berapa? Tertutup enggak itu biayanya? Sudah. Bicarakan hal yang lain di luar pelayanan, itu penting, itu menyapa, itu menyentuh hati. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selain kita peka terhadap pimpinan Tuhan, kita berjalan bersama dalam kesatuan, belajar yang merendahkan diri, lemah lembut, menunjukkan kasih, kita akan semakin jelas melihat kemana Tuhan mengarahkan kita sebagai gereja. Dan arah itu bukanlah untuk tetap di dalam gereja, ini penting. Kemajuan gereja itu bukan untuk membuat gereja semakin lama semakin besar semata. Tetapi untuk mengikuti panggilan misi yang jelas yang Tuhan berikan bagi gereja. Itulah setia pada panggilan gereja. Dan ayat ini pasti tidak asing bagi kita, bukan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara kalau perhatikan ayat ini ada berapa kata kerja Bapak Ibu Saudara? Coba hitung ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ya. Walaupun banyak kata kerja, tapi sebenarnya secara tensa, gramatikal penulisan bahasa Yunaninya, kata yang paling penting dalam kalimat ini adalah jadikanlah semua bangsa murid. Dengan kata lain, pemuridan atau kemuridan, Bapak Ibu Saudara. Inilah panggilan Tuhan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Gereja ada bukan untuk alasan lain selain untuk melaksanakan misi amanatan agung Allah ini untuk memuridkan segala bangsa. Kita perlu melakukan ini.
Namun kenyataannya apa? Banyak gereja yang seringkali terjebak dengan kenyamanan zona internal mereka. Dilihat satu program mungkin dirilis tahun ini, dilihat baik, banyak yang ikut, dan diteruskan di kemudian hari. Tapi tanpa disadari kita bisa berpindah yang tadi awalnya memang untuk memenuhi amanat agung, untuk memuridkan, menjadi rutinitas semata. Bisa jadi dulu awalnya semangatnya adalah misi, menjadi sekedar program saja tahunan. Dulu awalnya adalah penginjilan, sekarang apa? Menjadi pertemuan internal yang nyaman. Ini yang membuat kita perlu menyadari panggilan Tuhan tidak hanya menjaga gereja, menjaga program, tidak. Tetapi mengutus keluar. Gereja itu harus keluar, menjadi terang dunia di luar. Bukan menerangi di dalam terang. Ya, saudara datang ke gereja, saudara pasti menampilkan kerohanian terbaik yang bisa saudara tunjukkan. Saudara datang ke gereja pasti menunjukkan saudara bawa Alkitab, saudara berdoa, saudara bertuhankan Yesus Kristus. Tapi permisi tanya, ketika saudara keluar, apakah saudara melakukan hal yang sama? Atau orang mulai sulit membedakan. Dan orang mulai mengatakan, oh ternyata orang Kristen nggak beda kok sama orang bukan Kristen. Itu yang menjadi persoalan kita secara internal. Kita suka menjadi terang di tengah-tengah orang yang sudah terang. Dan ketika di dalam kegelapan, di luar tembok gereja ini, kita redup terangnya. Ayo kita perlu kembali keluar dari gedung gereja ini dan menerangi dunia. Saudara, satu ilustrasi yang sangat baik saya pinjam dari dosen saya, Chandra Wim, minggu lalu dia sampaikan, ya dia cerita seperti ini saudara. Ada seorang tuan tanah, dia punya rumah yang besar, dia punya tanah yang besar, ada kebun, ada perkebunan, ada rumah yang besar, banyak ruangan di sana, dan dia punya banyak sekali pelayan-pelayannya. Suatu kali sang tuan ini berencana akan keluar kota, keluar daerah, dan dia tidak tahu persis berapa lama dia akan keluar. Dia menitip pesan kepada pelayan-pelayannya yang dia perhatikan gitu ya. Dia katakan, hai pelayan-pelayanku, saya akan keluar untuk beberapa waktu, saya nggak tahu sampai kapan saya akan kembali, tapi ya, saya pasti akan kembali. Ya. Tolong saya minta kalian nanti perbaiki kamar saya. Kenapa? Karena di ujung kiri atas itu ada bocor di plafon. Sebentar lagi musim hujan. Nanti kalau hujan deras itu pasti netes, bocor. Nanti kalau nggak diperbaiki ranjang saya bisa basah, perabot di kamar saya bisa rusak semua. Jadi tolong perbaiki ya. Wah. Pelayan-pelayannya mendengar tuannya akan pergi langsung mengatakan, siap laksanakan tuan, tenang saja, serahkan kepada kami akan selesaikan. Kemudian tuannya pergi. Ketika tuannya pergi, mulainya berkumpul para pelayan yang penuh kegairahan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mereka katakan, gimana kalau kita perbaiki kebunnya, kita buat kebunnya lebih bagus. Kita tambah bunga ini, bunga itu, kita tambah pohon ini, pohon itu, pakai konsep-konsep yang baru, ya, konsep Jepang-Jepangan gitu. Wah, ini yang tren sekarang. Oke, kita bikin. Jangan lupa kita juga mau lihat ini catnya sudah mulai ngelupas. Ini rumah besar-besar tapi kok catnya sudah mulai ngelupas. Ayo kita perbaiki, renovasi, kasih cat yang lebih bagus. Ya, warna earth tone seperti ini, nah bagus ya kan. Kasih warna yang bagus lah. Kemudian mereka lihat, basement. Jangan lupa perbaiki basement. Basement itu cakadut sekali. Banyak sarang laba-labanya kita bersihkan, kita tata, kita rapikan. Supaya orang masuk itu nyaman dan lihat apa yang perlu diambil dengan gampang. Dan mereka bikin itu, saudara. Dan mereka juga lihat ruang tamu, apa perabot yang sudah lama yang bisa diperbaiki, dibeli yang baru. Dan mereka lakukan itu semua. Selang beberapa waktu tanpa mereka sadari, sang tuan kembali. Sang tuan tanpa pemberitahuan apapun datang dari kejauhan sudah lihat, ada sesuatu yang beda dengan rumahnya. Para pelayan pun ketika melihat, ternyata tuannya datang langsung panggil, ayo kumpul kita sambut tuan kita. Tuan selamat datang, kami sedang melakukan banyak hal, pasti Tuhan senang terhadap apa yang kami lakukan. Tuan lihat kebun kita yang dulunya banyak rumput-rumput nggak jelas, sekarang kami atur ya dengan konsep Jepang, sangat-sangat teratur, indah. Bagaimana menurut Tuhan? Bagus, mantap, saya suka. Tuhan lihat cat rumahnya sudah kami perbaiki. Ini gambar warna yang earth tone, sesuai zaman sekarang. Keren nggak? Keren, luar biasa. Kalian inisiatif baik sekali. Kemudian masuk ke dalam ruang tengah.
Tuhan, ini perabot-perabot yang kami perbaiki, kami beli yang baru supaya Tuhan datang kelihatan segar. Oh iya, bagus. Kemudian Tuhannya tanya, kamar saya sudah diperbaiki belum? Oh Tuhan, jangan ke kamar dulu, langsung ke basement aja. Ini basement sudah kami perbaiki. Oh oke. Tuhannya juga ikut masuk ke basement. Lihat, wah tertata dengan sangat rapi. Dicolek begini tidak ada debu satupun. Luar biasa, kalian luar biasa. Tapi kamar saya sudah diperbaiki enggak? Kemudian sang kepala pelayan colek-colek, sudah belum. Tahu, bagian siapa? Enggak tahu. Kemudian Tuhannya naik ke kamarnya, dibuka. Apa yang terjadi? Rusak semua perabotannya. Gak ada satupun yang melakukannya. Banjir di mana-mana. Ranjangnya basah, plafonnya jebol. Gak ada yang merhatiin. Saudara, Tuhan kita menitipkan satu pekerjaan sebelum dia naik ke surga. Sama seperti Tuhan tadi. Gereja Tuhan bisa bangun gereja banyak-banyak, pos PI banyak-banyak. Boleh silakan. Siapa bilang itu buruk? Silakan, itu baik. Tapi apakah memuridkan? Job desk kita yang utama perbaiki plafon yang bocor. Bukan bikin klub basket, klub voli, klub pingpong. Boleh bikin, boleh. Tapi pakai itu untuk memperbaiki yang bocor. Muridkan mereka dari hal-hal itu. Gereja boleh bikin perayaan, boleh. Gereja boleh bikin ibadah-ibadah padang, boleh. Silakan. Tapi apakah itu menyadarkan kita dan menggerakkan kita untuk terus memuridkan? Jangan sampai saudara kembali ke surga nanti. Kemudian malaikat tanya, gimana plafon yang bocor? Sudah diperbaiki belum? Dan saudara baru tersadar seperti para pelayan. Iya ya, titipannya itu perbaiki plafon yang bocor. Kok saya ngerjain yang lain ya? Belum satu jiwa pun saya muridkan bagi Tuhan. Saudara akan sangat menyesal. Panggilan gereja yang jelas. Dan itu perintah yang terakhir sebelum Tuhan naik ke surga adalah memuridkan, saudara. Saudara, ada 5 alasan kenapa gereja akhirnya berhenti bertumbuh. Gereja ketika menjadi nyaman dengan apa yang ada. Gereja mulai berhenti bermimpi. Gereja berhenti mengambil resiko. Gereja melindungi apa yang sudah ada. Dan gereja gagal berjalan dalam iman. Ini celaka. Seringkali sebagai gereja kita suka hitung-hitungan. Kalau ada anggarannya baru lakukan program. Ya kan? Itu yang masuk akal. Memang sih ada ayat firman Tuhan yang mengatakan harus hitung-hitung dulu. Jangan sampai kalau bikin terus nggak sanggup. Tapi itu dalam konteks mengikut Tuhan. Gitu loh. Kalau nggak bisa mengikut Tuhan dengan bayar harga, ya jangan ikut. Itu maksudnya. Tapi soal berjalan di dalam iman, itu seringkali keuangan itu terakhir. Kita harus peka lebih dulu. Apa pimpinan Tuhan? Tuhan mau menghendaki gereja kita bikin apa? Sebagai komunitas, Tuhan menginginkan komunitas kita menjangkau siapa? Oh ternyata si A itu dekat dengan saya. Saya coba bawa ke komunitas kita ya. Kita doakan sama-sama ya. Terus siapa uangnya? Siapa yang ngajakin mereka makan? Kami nggak punya uang. Jangan pikir itu dulu. Pikir dulu peka. Oh ini dengan jelas Tuhan pimpin untuk kita bikin ini. Pastilah Tuhan akan menyediakan sumber daya yang diperlukan, saudara. Berani nggak kita melangkah itu bersama? Rick Warren pernah mengatakan kesehatan suatu gereja diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya, bukan kapasitas pengunjungnya. J.I. Packer berkata, gereja tampaknya sedang mengidap sindrom lebarnya 1000 mil, tetapi kedalamannya cuma setengah inci, nggak berakar kuat. Edmund Chan, setiap gembala, pembina, dan pengurus yang sungguh-sungguh memikirkan konsekuensi amanat agung akan sepakat bahwa gereja perlu kembali ke akar-akar pemuridannya. C.S. Lewis, gereja eksis bukan untuk yang lain selain menarik orang kepada Kristus, bukan mengumpulkan orang Kristen, menjadikan mereka
Kristus kecil. Ya, bukan menjadikan mereka gemuk secara rohani. Latih orang-orang itu, latih jemaat untuk memuridkan orang lain. Jika tidak demikian, semua aktivitas hanya membuang-buang waktu. Allah menjadi manusia bukan untuk tujuan yang lain. Saudara, gereja harus memuridkan melalui apa? Kelompok kecil. Kenapa harus kelompok kecil? Karena kelompok kecil itu adalah metode yang Tuhan contohkan. Tuhan Yesus datang ke dunia, pelayanan yang dia lakukan adalah membentuk kelompok kecil. Dia menjadi pemimpin kelompok kecil. Dia memulai pelayanannya dengan membuat kelompok kecil. Yesus secara aktif terlibat dalam pelayanan kelompok kecil. Apakah ada kelompok besar seperti ini? Ada. Tetapi kelompok yang besar seperti ini adalah hasil daripada kelompok kecilnya. Kelompok besar seperti ini didahului dengan keberadaan kelompok kecilnya. Tuhan Yesus menggunakan sebagian besar waktunya di dunia ini dengan kelompok kecilnya. Dan apa yang terjadi? Boom. 12 murid itu berpencar, memuridkan dan memuridkan dan memuridkan. Sudah saatnya gereja bukan hanya mengumpulkan orang-orang percaya, tapi harus mengajarkan bagaimana memuridkan sehingga saudara keluar dari tempat ini. Saudara memuridkan orang-orang di luar sana. Mari di ulang tahun yang ke-26 ini kita berpikir dan merefleksikan diri. Edmund Chan mengatakan, pemuridan merupakan proses membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Mengembangkan mereka menuju kedewasaan penuh dalam Kristus melalui strategi pertumbuhan yang intensional, secara sengaja. Tidak yang penting ajak aja datang, enggak, tapi intensional. Ada strateginya, sehingga mereka dapat melipat gandakan seluruh proses tersebut kepada orang lain. Mari kita merefleksikan di usia gereja kita yang ke-26 ini. Apakah saya telah benar-benar peka terhadap pimpinan Tuhan? Atau saya sering lebih mengandalkan pemikiran dan strategi saya sendiri? Apakah saya telah hidup dalam kesatuan sebagai satu tubuh Kristus? Atau saya terjebak dalam perpecahan, persaingan, dan ambisi pribadi? Apakah saya sudah terlibat aktif dalam panggilan misi yang Tuhan berikan? Atau saya masih merasa nyaman berada di dalam zona aman, enggan untuk keluar menjangkau jiwa yang terhilang? Yang mana saudara? Kalau yang masih belum melakukan panggilan, yang masih belum belajar untuk peka, yang masih belum memuridkan, mari ini kesempatan mengkalibrasi ulang kompas kehidupan saudara yang mungkin sudah terpengaruh dunia dan sudah miring sana sini. Ini adalah the true north, ya. Ini adalah utara yang sejati. Ini adalah mengarah kepada Yesus Kristus, pada perintah dan panggilan Yesus Kristus untuk gereja Tuhan. Mari berderap bersama bersatu hati memuridkan. Saya bersyukur gereja ini punya kelompok-kelompok life group, ya, pengajaran, memuridkan, ada IBS, ya, Elsat Bible Study yang temanya tentang pemuridan. Saudara kalau belum mengerti apa sih pemuridan itu, datanglah, cari tahu, belajar. Kalau saudara sudah pernah merasakan dimuridkan, mari jangan mandek di saudara. Mari cari dan memuridkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau adalah Tuhan yang terus mengerjakan. Engkau adalah Tuhan yang mengguncang kenyamanan kami. Engkau adalah seorang Bapa yang menghukum kami tatkala kami tidak melakukan apa yang menjadi amanat-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan bangkitkan kami, sadarkan kami, sehingga kami kembali mengikuti arahan ilahi, kompas yang Tuhan sediakan di dalam doa dan firman, komunitas kesatuan sebagai tubuh Kristus dan panggilan, misi Allah yaitu memuridkan seluruh bangsa, menjadi bagian daripada diri kami, jadi bagian daripada gereja kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat semua bangkit.